Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faisal Arifin. Saya dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. NIM saya 440 3246226 dari kelas A, Praktikum Sistem Embedded. Jadi pada video kali ini kita akan membahas modul pertama yaitu GPIO dan Digital Input Output. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai STM32 dan ESP32. Dan untuk komponen-komponen sendiri akan kita bahas di pertengahan video. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan terlebih dahulu sebelum memasuki pempraktikannya. Nah, jadi untuk tujuan dari praktikum ini sendiri adalah untuk memahami arsitektur dan mekanisme kerja pin GPIO pada mikrokontroler secara mendalam. Fokus utamanya adalah membekali praktikan dengan kemampuan mengonfigurasi mode input-output, menangani gangguan sinyal mekanik melalui teknik debounce, serta mengimplementasikan kontrol periferal digital yang efisien. Melalui modul ini diharapkan terdapat penguasaan teknis dalam mengoperasikan ekosistem STM32 dan ESP32 secara praktis. Oke, selanjutnya ada konsep dasar dan arsitektur GPIO. Nah, GPIO itu sebenarnya apa sih? GPIO itu merupakan General Purpose Input Output, yang mana gerbang utama mikrokontroler ini digunakan untuk berinteraksi dengan dunia luar melalui sinyal digital. Secara arsitektur, sebuah pin GPIO terhubung ke rangkaian internal yang terdiri dari input buffer untuk membaca logika serta output driver yang biasanya menggunakan pasangan transistor CMOS. Pengguna dapat mengontrol fungsi pin ini dengan memanipulasi register khusus seperti moder pada STM32 yang digunakan untuk menentukan arah data. Apakah pin tersebut akan bertindak sebagai penerima sinyal atau input maupun pengirim sinyal atau disebut juga output. Oke, selanjutnya ada mode output push pull push pull versus push pull dan open drain. Jadi dalam konfigurasi output mode push pull menggunakan dua transistor PMOS dan NMOS yang bekerja secara komplementer untuk mendorong arus ke VCC atau menarik arus ke GND. Menjadikannya pilihan utama untuk high speed signaling. Sebaliknya, mode open drain hanya memiliki transistor penyambung ke ground. Untuk mencapai logika high, ia memerlukan resistor pull-up eksternal. Mode ini sangat krusial dalam sistem bus sharing seperti I2C untuk mencegah terjadinya korsleting saat dua perangkat mencoba mengirim sinyal berbeda secara bersamaan. Oke, selanjutnya ada mode input, pull up, dan pull down. Jadi, pin output memiliki impedansi tinggi yang membuatnya rentan terhadap fenomena floating, di mana tegangan pin tidak tentu akibat interferensi elektromagnetik. Untuk memastikan stabilitas, kita menggunakan resistor pull up untuk menjaga pin tetap high secara default, atau pull down untuk menjaga tetap low. Mikrokontroler modern umumnya sudah menyediakan resistor internal yang bisa diaktifkan secara software. Namun, dalam lingkungan industri yang bising, penggunaan resistor eksternal dengan nilai hambatan lebih rendah seringkali lebih disukai. Selanjutnya, kita akan membahas debounce, encoder, dan keypad matrix. Nah, interaksi mekanik memerlukan penanganan khusus. Teknik debounce digunakan untuk memfilter transisi sinyal semu yang dihasilkan oleh getaran fisik logam pada saklar. Untuk aplikasi presisi seperti kontrol motor, digunakan encoder
kuadratur yang memanfaatkan perbedaan fase sinyal untuk mendeteksi arah putaran secara akurat. Sementara itu, untuk efisiensi jumlah pin pada perangkat input yang banyak, teknik keypad matrix diterapkan dengan cara memindai perpotongan baris dan kolom, sehingga 16 tombol dapat dikontrol hanya dengan 8 pin GPIO. Oke, selanjutnya ada logika aktif. Nah, di antaranya yaitu aktif high dan aktif low. Untuk konsep aktif high sendiri berarti beban atau instruksi aktif saat pin diberikan tegangan atau logika 1. Namun, dalam desain sirkuit digital, aktif low atau dapat juga disebut logika 0 lebih sering digunakan karena alasan keamanan dan efisiensi. Logika ini memungkinkan mikrokontroler untuk melakukan sinking current atau menghisap arus yang biasanya memiliki kapasitas arus lebih besar dan lebih tahan terhadap lonjakan tegangan tak terduga pada jalur suplai utama. Nah, untuk perbandingan STM32 dan perbandingan STM32 HAL dan ESP-IDF sendiri, yaitu secara perangkat lunak, STM32 HAL menawarkan abstraksi tingkat tinggi yang memudahkan portabilitas kode antar seri chip STM32 dengan fungsi standar seperti HAL GPIO toggle pin. Di sisi lain, ESP-IDF milik ESP32 dirancang dengan pendekatan yang lebih modular dan terintegrasi erat dengan FreeRTOS. Nah, perbedaan utamanya terletak pada manajemen memori dan konfigurasi. STM32 seringkali bergantung pada kode yang digenerasi otomatis oleh QNX, sedangkan ESP-IDF lebih banyak menggunakan struktur datasi eksplisit untuk fleksibilitas sistem multitasking. Nah, selanjutnya kita akan memasuki program dan video percobaan ketika praktikum yang sudah dilakukan. Nah, untuk yang pertama sendiri ada pull up resistor STM32. Saya akan memasuki pemrogramannya. Nah, ini untuk pemrogramannya. Jadi untuk program STM32 sendiri kurang lebih tampak seperti ini. Untuk penggunaan pinnya diantaranya yaitu button pada pin PA1, LED pada pin PA2, debounce-nya yaitu 50, link intervalnya 200. Nah, untuk pull up resistor STM32 ini tujuannya yaitu untuk menyalakan LED dengan cara men-trigger push button. Jadi pada kondisi awal setelah program dijalankan, yaitu LED langsung menyala karena dia pull up. Nah, ketika tombol ditekan, maka LED akan mati. Nah, ini untuk keseluruhan programnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, untuk video pempraktekannya seperti ini ya. Halo semuanya. Nah, kurang lebih tampak seperti ini. Ini adalah program yang dijalankan. Ini ada ketika kami prompt programnya untuk membetulkan error yang terjadi pada program. Jadi kita menggunakan fitur ini, fitur chat ini yang terhubung ke AI. Jadi kita bisa membetulkan program yang terdapat error hanya dengan kita memberikan instruksi atau prompt itu sendiri. Jadi kita bisa copy dan paste pada chat ini, kita minta tolong AI-nya untuk membetulkan error yang ada pada program. Oke, kita lanjut. Nah, ini
ketika kami prompt. Nah, ketika program sudah diupload, tampilan serial monitornya itu menampakkan kondisi on dan off dari si LED tersebut. Oke, nah ini setelah diupload sukses. Nah ini untuk STM32, ada juga kabel jumper, ada kabel ST-Link, ada resistor, ada LED, dan push button untuk men-triggernya. Setelah diupload, LED-nya menyala. Nah, tampak seperti ini ya. Lalu ketika push button ditekan, LED akan mati. Karena ini adalah pull up resistor dari STM32. Oke, kita lanjut ke PPT. Untuk yang selanjutnya ada pull down resistor STM32. Nah, untuk programnya sendiri kurang lebih sama ya teman-teman. Nah, untuk membedakan dari si pull up dan pull down-nya ini, yaitu pada push button. Kalau yang pada awalnya push button diletakkan pada pin data dan satu lagi diletakkan pada pin VCC. Nah, untuk yang pull down, pin VCC tadi diubah dan dimasukkan ke pin ground atau GND. Nah, itu gunanya untuk membalik dari kontrol tersebut. Jadi kontrolnya dibalik seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk pull down sendiri itu kebalikannya ya, ketika setelah diupload kondisi dari LED itu mati. Nah, setelah push button ditekan maka LED akan menyala. Untuk peletakan pinnya kurang lebih sama. Untuk tata cara prompt menggunakan AI pada chat dan uploadnya kurang lebih juga sama. Untuk yang ditampilkan pada serial monitornya sendiri juga sama, yaitu menampilkan kondisi on dan off si LED. Nah, untuk videonya sendiri, ini ya teman-teman. Nah, ini adalah programnya. Ini adalah prompt pada CTI-nya. Nah, ini programnya diupload ke STM32-nya. Nah, ini adalah rangkaiannya. Untuk komponennya yang digunakan sendiri kurang lebih sama. Nah, ini tadi kondisi awal setelah diupload, LED mati. Setelah push button ditekan, LED langsung menyala. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke PPT. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pull up resistor ESP32. Nah, untuk pull up resistor ESP32 sendiri, sebentar ini saya close terlebih dahulu. Kita buka dengan open folder. Kita cari filenya terlebih dahulu. Nah, ini kita select folder dan kita buka programnya. Nah, ini untuk program main.cpp-nya. Untuk penggunaan pinnya sendiri untuk button dan LED masih sama seperti sebelumnya. Kita menggunakan pin 1 untuk push button dan pin 2 untuk LED. The bounce-nya juga sama, blink intervalnya juga sama. Nah, untuk pull up resistor ESP32, logika jalan dari LED dan push button-nya itu sama ya, seperti yang sebelumnya.
kita melakukan prompt pada CTI-nya untuk membetulkan program yang error. Ketika sudah betul, kita upload ke ESP32-nya. Untuk videonya sendiri seperti ini. Ini follow up resistor ESP32. Nah, ini untuk programnya. Nah, ini untuk ESP32. Nah, untuk komponennya sendiri juga sama ya. Ada yang berbeda yaitu STM32 diganti dengan ESP32. Ada juga push button, resistor, LED, dan kabel jumper. Nah, karena ini pull up setelah di-upload tadi, kondisi LED yaitu menyala. Lalu ketika push button ditekan, LED akan mati. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Selanjutnya ada pull down resistor ESP32. Kita kembali lagi ke program pada VS Code-nya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk programnya sendiri kurang lebih sama. Yang membedakan adalah push button yang semulanya pin VCC diganti ke pin GND atau ground. Ya, sama seperti sebelum-sebelumnya, kita melakukan prompt pada ZTI-nya untuk membetulkan error, lalu kita cek programnya apakah sudah betul. Kalau sudah betul, kita upload. Nah, setelah di-upload, pada serial monitor akan menampilkan kondisi programnya on atau off, atau high dan low seperti itu. Untuk video pull down resistor ESP32-nya sendiri seperti ini ya. Kurang lebihnya seperti ini. Setelah di-upload, kondisi dari si LED-nya itu, kondisi dari si LED tersebut yaitu mati. Nah, setelah ditekan push button-nya, maka LED akan menyala. Masih sama seperti logika bekerja pada percobaan yang sebelum-sebelumnya. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita kembali ke PPT. Nah, selanjutnya ada project menggunakan STM32. Nah, untuk projectnya sendiri, sebentar ini saya close terlebih dahulu. Kita open folder. Sebentar. Saya salah menggugah. Nah, ini untuk pemrograman MainRCTV pada project. Jadi untuk buttonnya sendiri kita menggunakan PA1, LED menggunakan PA2, LED 2 menggunakan pin PA3, the bounce-nya 50, blink intervalnya juga 50 seperti program-program yang sebelumnya. Nah, pada project ini tujuannya untuk menyalakan LED secara bergantian. Jadi nyala mati secara bergantian, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk logikanya juga sama, kita melakukan prompt, kita upload, dan serial monitornya menambahkan LED yang on dan off. Untuk video projectnya sendiri seperti ini. Nah, ini adalah programnya. Nah, untuk kondisi dari si LED-nya sendiri, setelah di-upload, kedua LED akan menyala. Tapi setelah ini,
push button ditekan, maka LED akan berkedip-kedip. Nah, tampak seperti ini ya. Ditekan sekali maka LED akan berkedip-kedip dan menyala diam. Ketika LED ditekan push buttonnya lagi, LED akan berkedip-kedip lagi. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, kita kembali ke PPT lagi. Nah, untuk kesimpulan yang kita dapat yaitu secara keseluruhan pemahaman mendalam mengenai GPIO merupakan fondasi utama dalam perancangan sistem tertanam, di mana penguasaan konfigurasi sirkuit seperti mode push-pull untuk efisiensi daya serta pull-up atau pull-down untuk stabilitas sinyal menjadi penentu keandalan interaksi microcontroller dengan dunia luar. Implementasi teknik seperti debouncing dan keypad matrix membuktikan bahwa efisiensi perangkat keras dapat dioptimalkan melalui logika perangkat lunak yang tepat. Meskipun terdapat perbedaan gaya pemrograman antara STM32 hal yang bersifat abstraksi tinggi dan ASP/IDF yang lebih modular, prinsip dasar logika digital yang digunakan tetaplah sama, sehingga penguasaan konsep ini memungkinkan perancangan antarmuka peripheral yang aman, responsif, dan adaptif di berbagai platform industri. Ya, kurang lebih kesimpulannya kurang seperti itu ya teman-teman. Nah, saya juga ada tambahan untuk kesulitan yang saya alami ketika melakukan pemrograman yaitu eh, program tersebut sangat sering terjadi error ya. Jadi melakukan promnya itu juga memakan waktu. Nah, untuk saran dari saya menggunakan AI yang memiliki eh, yang penting AI-nya itu bagus gitulah ya, yang sudah cukup dikenal oleh orang-orang IT kurang lebihnya seperti itu. Oke, mungkin sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.